Oke, baik. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari slide PowerPoint tadi, maka berikut ini adalah video tutorial untuk mengentry transaksi penjualan, baik itu penjualan tunai, penjualan kredit, pelunasan piutang, maupun retur pembelian. Yuk, kita dengerin sama-sama ya. Oke, di sini udah terdapat 8 fitur atau 8 comment center yang ada pada My Accounting, di mana terdiri dari account sampai dengan card file. Nah, untuk untuk penjualan kita menggunakan fitur sales, yang dimana benar sales bahasa Indonesianya adalah penjualan. Nah, berikut ini adalah fitur sales atau fitur penjualan. Yang biasa kita gunakan adalah fitur enter sales, receive payment, dan transaction journal, di mana masing-masing ini ada kegunaannya semua. Salah satunya yaitu ini. Untuk mencatat penjualan tunai dan penjualan kredit maupun retur pembelian, fitur yang kita gunakan adalah fitur sales, lalu pilih enter sales. Oke, di mana di tampilan enter sales ini kita disuguhkan dengan tampilan kotak dialog. Yang pertama, fokus kita adalah ini, teks inklusif. Teks inklusif ini adalah pajak. Jadi, pastikan teks inklusifnya jangan tercentang, atau matikan. Mengapa? Karena aplikasi yang kita gunakan ini adalah aplikasi yang berbasis dari luar negeri, di mana berbeda rate pajaknya dengan di negara kita. Oke, selanjutnya tampilan ini adalah tampilan kotak dialog untuk di enter sales, dimana kalau untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, kotak dialognya kita ubah. Cara mengubah kotak dialog ini, klik layout, lalu pilih item. Klik OK. Oke, sudah muncul seperti ini. Baik, kita breakdown satu persatu kegunaannya. Invoice ini adalah tagihan. Customer, siapa sih customer itu? Customer itu adalah calon pembeli kita. Nah, customer ini Ibu kasih contoh satu, misalkan di toko PT Prima Andalas, choose item. Oke, termin ini berisikan masa termin yang dimana sudah kita set di awal ketika kita membuat kartu piutang. Oke, selanjutnya invoice. Invoice ini adalah nomor faktur, dimana ada di soal memang NITK 002. Date itu tanggal berapa sih kita mengeluarkan faktur ini. Oke, selanjutnya kolom ship. Ship ini berisikan berapa barang yang mau kita jualkan. Misalkan sebanyak 200, di mana kita akan menjualkannya kepada PT Prima Andalas. Selanjutnya price itu harga satuan, yang mana di Tangaya Konveksi ini kita itu menjual produk yang kita hasilkan adalah berupa seragam olahraga, di mana kita ini adalah pemasok seragam olahraga. Nah, di mana ini harga satuannya sebesar 225.000. Tinggal kalian tap saja, angka akan terisi otomatis. Oke. Nah, berikut ini adalah tampilan untuk men-entry penjualan kredit, yang mana di sini harus diisi adalah ship, item number, terus harga satuannya, dan akan otomatis terisi untuk total. Oke, berhubung ini penjualan kredit, maka langsung kita record saja. Tapi beda halnya kalau penjualan tunai, di mana kalau penjualan tunai yang mana transaksi itu harus dibayarkan pada hari tersebut, berarti pay today-nya harus diisi karena penjualannya tunai. Jadi kita harus membayar pada hari itu. Nih, contohin 49.500.000. Nah, jika ini penjualan tunai, pastikan balance due-nya 0. Lalu di record. Oke. Next, selanjutnya mengentry transaksi pelunasan piutang, yang mana untuk pelunasan piutang itu di fitur sales, lalu pilih receive payment. Oke, di sini sudah muncul nih kotak dialognya, yang mana deposit account udah benar, linknya adalah link cash in bank. Lalu customer kita isikan siapa sih yang bakal membayarkan piutang itu. Contoh, PT Prima Andalas akan melunasi piutangnya.
ID-nya kita sesuaikan saja dengan bukti transaksi, misalkan SB11. Date itu kita juga sesuaikan pada transaksi tanggal berapa si customer itu membayarkan piutangnya. Misal tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Amount receive, berapa sih yang bakal dibayarkan, piutang yang bakal dibayarkan? Karena ini tidak lewat dan tidak mendapatkan diskon, berarti tetap 27.500. Untuk payment method, silakan kalian kosongkan saja. Untuk memo, dibuat saja pelunasan faktur. Faktur PT Prima Andalas. Oke, selanjutnya tinggal di tab saja. Di keyboard ada tombol tab. Silakan kalian tekan tab, 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 tab sampai dengan out of balance-nya 0. Kalau sudah sesuai, lalu klik record. Baik, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih caranya mengentry retur penjualan. Nah, retur penjualan tersebut ialah suatu kejadian yang terjadi pada perusahaan, terjadinya pengembalian barang dari customer. Bisa jadi barang tersebut cacat, rusak dalam perjalanan, atau terlewat dari quality control. Oke. Langkahnya adalah di fitur sales, lalu pilih enter sales. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan diisi customernya. Siapa sih customer yang bakal meretur barang kita? Misal nih, contoh PT Prima Andalas, use customer. Invoice itu berapa nomor fakturnya, contohnya NKTK01. Date itu tanggal berapa sih barang itu akan dikembalikan. Selanjutnya ada kolom ship. Ship itu berisikan berapa jumlah barang yang bakal diretur oleh si customer. Dan ingat, jika terjadi retur, baik itu retur pembelian atau retur penjualan, jangan lupa tambahkan tanda minus di bagian depannya karena barangnya akan berkurang. Berarti misalkan ada 10 barang jadi yang dikembalikan oleh PT Prima Andalas. Berarti min 10. Item numbernya itu dari PT Prima Andalas. Selanjutnya price, harga satuannya sebesar 225.000. Tetapkan saja. Nah, lalu akan muncul di bagian sini total amount-nya berapa teksnya. Oke, selanjutnya kalau sudah diisi semua dan pastikan tanda minus untuk meretur dan dilihat. Ini pastikan akunnya adalah sales return, di mana cara menggantinya adalah klik tanda panah yang ada di item number, lalu I sell this item, income account for tracking sales, kalian gantikan dengan sales returns. Oke, di sini akan Ibu jelaskan mengapa harus diganti sales return, karena ini kan aplikasi ini terlink atau termatch satu sama lain, di mana ketika kita membuat transaksi itu dipastikan harus sesuai dengan jurnalnya juga. Jadi untuk kasus retur penjualan ini kita harus mengubah dulu income account for tracking salesnya menjadi sales return. Tapi nanti ketika kita sudah melakukan pencatatan retur penjualan, kita hendaknya mengembalikan lagi kepada akun semula, yaitu sales of finished goods inventory. Klik OK. Oke, selanjutnya jika sudah mengubah ini menjadi sales return, lalu klik record. Apakah sudah sampai di sini saja? Tidak. Jangan lupa diklik register untuk mencatat pencatatannya secara retur penjualan. Ini date from, itu silakan kalian ganti sesuai dengan tanggal pada transaksi. Nah, ada all sales, ada quotes, ada order, open invoice, return and credit, and close invoice. Di mana untuk retur penjualan, fitur yang digunakan adalah fitur return and credit. Klik return and credit. Akan muncul seperti ini. Klik apply to sell. Lalu muncul kotak dialog ini. ID-nya samakan saja seperti yang tadi. Date-nya juga disamakan, tanggal berapa retur penjualan tersebut. Lalu memo silakan kalian edit saja ini menjadi retur penjualan PT Prima Andalas.
Oke. Nah, jika sudah, klik tab. Oh ya, pastikan untuk di retur penjualan tidak ada yang namanya diskon. Jadi diskon silakan dihapus saja. Oke, step 1 kali dan pastikan finance charge-nya 0 dan out of balance-nya juga 0. Lalu klik record. Oke, retur penjualan sudah tertutup dan sudah ter-apply di transaction journal. Klik close. Klik cancel. Selanjutnya, jangan lupa diubah kembali di inventory, item list. Untuk PT Prima Andala, sales return, silakan kalian ganti kembali menjadi sales of finished inventory. Lalu oke. Close. Untuk melihat transaksi yang sudah kalian kerjakan, dengan kalian klik transaction journal, sesuaikan date from-nya, lalu bisa dipilih all, silakan scroll sampai bawah. Oke, sekian dari Ibu. Ibu harap kalian bisa memahami langkah-langkah tersebut mulai dari penjelasan slide PowerPoint dan video tutorial. Yang Ibu harapkan adalah kalian bisa mengerjakan LKPD dan menganalisis transaksi dengan benar.